Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nuni, perkenalkan nama saya Hanifah Puspita Henry, NIM 211092117. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 objek praktikum dari mekanika fluida, di mana terdapat 4 objek dalam praktikum mekanika fluida ini. Yang pertama yaitu bab 1 fenomena klasifikasi aliran, bab 2 stabilitas benda terapung, bab 3 pesat laju aliran dan benda tekan, bab 4 pusat tekanan hidrostatis. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu fenomena klasifikasi aliran. Fenomena klasifikasi aliran memiliki 2 tujuan. Yang pertama, mengamati dan mengklasifikasikan jenis aliran berdasarkan pola zat gerak dari tinta dalam aliran. Yang kedua, menghitung dan mengklasifikasikan jenis aliran berdasarkan bilangan Reynolds, lalu membandingkan kecocokan jenis aliran berdasarkan teori dan visualisasi. Selanjutnya, yaitu alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu Osborne-Reynolds apparatus, yang kedua termometer, yang ketiga stopwatch, keempat gelas ukur, yang kelima zat tinta. Cara kerjanya yaitu pertama, masukkan air ke dalam stilling tank melalui inlet pipe, di mana perkiraan penuh air itu tuh di atas bell mouth tetapi tidak sampai menyentuh dye injector. Selanjutnya yaitu masukkan zat tinta ke dalam reservoir, lalu buka keran pada reservoir untuk agar zat tinta itu dapat mengalir ke air. Selanjutnya buka outlet pipe, yaitu keran pada bagian bawah, untuk mengetahui jenis aliran apa. Setelah kita mengetahui jenis aliran apa yang terjadi, maka tampung air di dalam gelas ukur sebanyak 200 ml, lalu hitung dengan menggunakan stopwatch debit air tersebut. Lakukan pengulangan sebanyak 3 kali, maka akan didapatkan waktu rata-rata. Hal ini digunakan agar mendapatkan akurasi dari perhitungan waktunya. Itu untuk satu jenis aliran. Lakukan 15 kali pengulangan, di mana setiap satu jenis aliran yaitu 5 kali pengulangan, di mana dalam satu kali pengulangan itu terdapat 3 kali waktunya. Setelah itu catat catat setiap waktu di dalam data form yang terdapat di dalam diktat. Setelah itu kita akan mendapatkan 3 jenis aliran. Yang pertama ada aliran laminar, turbulen, dan transisi. Aliran laminar ini berarti aliran di mana pola zat gerak tintanya itu berbentuk lapisan-lapisan yang sejajar, di mana biasanya kecepatannya itu lambat. Selanjutnya yaitu aliran turbulen, di mana aliran ini bergalau dan kecepatannya biasanya cepat, lajunya cepat biasanya. Selanjutnya aliran transisi, di mana ini kecepatannya sedang. Ini gabungan dari antara laminar dengan turbulen. Selanjutnya yaitu itu tuh jika kita melihatnya melalui visualisasi, kita bisa melihat ini jenis aliran apa. Tetapi jika kita menggunakan
rumus RE atau Reynolds, yaitu dengan rumus kecepatan dikali diameter per viskositas. Diameter didapatkan dari kita mengukur langsung outlet pipe. Sedangkan kalau viskositas didapatkan dari tabel, di mana tabel tersebut berisi suhu dan viskositas. Kalau suhu kita tidak terdapat di dalam tabel tersebut, kita dapat mencarinya dengan interpolasi. Setelah itu bilangan Reynolds untuk aliran turbulen itu besar dari 4000, aliran transisi bilangan RE-nya 2000 sampai 4000, sedangkan laminar kecil dari 2000. Baiklah, itulah untuk bab 1. Selanjutnya
Baiklah, selanjutnya yaitu bab 4 dengan judul Pusat Tekanan Hidrostatik, di mana dalam bab 4 ini terdapat dua tujuan. Yang pertama untuk mempelajari hubungan antara gaya hidrostatik pada saat hubungan gaya hidrostatik dan beban pada saat sepenuhnya dan terendam sebagian di bidang vertikal dan miring. Yang kedua untuk membandingkan kekuatan hidrostatik aktual dan teoritis pada saat sepenuhnya dan terendam sebagian pada setiap penambahan beban. Lalu alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu TECI H11 Center of Pressure Apparatus. Yang kedua yaitu air. Yang ketiga yaitu beban. Yang ketiga yaitu beban. Selanjutnya masuk ke dalam langkah-langkah dari percobaan. Yang pertama untuk bidang vertikal, di mana yang pertama itu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya kaitkan penggantung beban sebanyak 2 buah pada tangki. Lalu selanjutnya sentring alat dengan cara menambahkan beban pada tangki hingga garis datar pada tangki itu sejajar dengan garis nol pada papan di belakangnya. Lalu setelah dirasa sama-sama nol, lalu tambahkan massa 10 gram di masing-masing penggantung beban. Setelah itu masukkan air ke dalam tangki hingga garis datar pada tangki sejajar dengan garis nol pada papan. Setelah itu tambahkan lagi massa sebanyak 10 gram di masing-masing penggantung beban. Lalu tambahkan lagi air hingga garis datar sejajar dengan garis nol. Begitu terus selanjutnya hingga air berada pada ketinggian nol. Lalu setelah itu ada pada sudut kemiringan 30 derajat. Prosedurnya sama, tapi yang membedakan itu pada awal penyentringan alat, di mana di dalam tangki itu tuh terdapat sudut 0 dan 30. Berarti kita harus mensejajarkan sudut 30 dengan garis 0 mm pada papan di belakangnya. Setelah itu tetap dilakukan. Setelah itu prosedurnya sama dengan bidang vertikal, di mana pertama kita tambahkan kita letakkan beban sebesar 10 gram di masing-masing dari penggantung beban, lalu tambahkan air hingga sudut 30 derajat itu sejajar dengan garis nol di papan. Setelah itu maka kita akan mendapatkan data ketinggian, maka catat data ketinggian tersebut pada data form di diktat. Setelah itu selesai, maka selanjutnya kita akan mengolah data ataupun kita membedakan antara ini nih masuk terendam sepenuhnya atau terendam sebagian dengan cara mengalihkannya dengan R3, di mana dalam praktikum ini dalam praktikum kemarin saya mendapatkan R3 0,2. Maka setelah didapatkan R3 itu selanjutnya rumusnya itu kalau dia H itu besar dari R3 dikali cos theta.